Siap-siap, tahun ini 350 daerah akan dapat dana 3,5 triliun dari Kementerian Keuangan. Pemerintah memang tengah menggenjot perbaikan ekonomi Indonesia pasca hantaman pandemi yang melanda dalam 3 tahun terakhir ini. Berbagai macam insentif dan dana segar dikucurkan oleh pemerintah untuk menggairahkan perekonomian Indonesia agar tetap berputar dengan kecepatan optimal. Jika sebelumnya kita mendengar bahwa pemerintah berencana akan memberikan subsidi sebesar 80 juta untuk setiap pembelian kendaraan listrik, kini pemerintah juga berencana akan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk dibagikan kepada ratusan daerah di Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati berjanji akan mencairkan dana bagi hasil sawit sebesar 3,5 triliun kepada 350 daerah untuk tahun 2023 ini. Wanita yang akrab disapa Ani ini menyatakan bahwa nominal tersebut naik 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan DBH tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2023 dan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN tahun anggaran 2023. Ani menuturkan, DBH sawit bakal dibagikan kepada 350 daerah yang terdiri dari 30 provinsi penghasil sawit, 240 kabupaten atau kota penghasil sawit, dan 80 kabupaten kota yang berbatasan, termasuk 4 daerah otonom baru di Papua. Untuk menghitung pembagian DBH antar daerah, kata Sri Mulyani, pihaknya menggunakan data luas lahan masing-masing kabupaten kota. Pada tahun 2021, Kemenq memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sementara untuk tahun ini, pendataan baru tengah digarap di bawah pimpinan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Namun Kemenq menegaskan belum akan menggunakan acuan data tersebut. Menurut rencana Kemenq, pembagian dana bagi hasil sawit ini dilaksanakan dalam 2 tahap setiap tahun. Pertama pada bulan Mei sebesar 50% dan sisanya pada bulan Oktober 2023 ini. Ani menyebutkan pencairan tahap pertama pada tahun 2023 kemungkinan akan molor ke bulan Juni. Hal ini berhubungan dengan proses konsultasi rancangan peraturan pemerintah atau RPP dengan Komisi 11 DPR RI. Adi berharap PP tersebut dapat rampung secepatnya dan tidak perlu membuat RPP baru untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa dimulai pada bulan Mei dan tahap kedua di bulan Oktober. Kami berharap paling lambat Juni 2023 ini karena ini menjelang Lebaran dan liburnya cukup panjang. Tapi kami akan tetap berjuang RPP cepat diselesaikan. Begitu ujar Sri Mulyani. Besaran porsi DBH sawit minimal 4%. Jumlah ini diambil dari pungutan ekspor atau PE dan bea keluar. Akan tetapi pada tahun 2021 yang lalu, baik pungutan ekspor maupun bea keluar tidak dipungut, sehingga tidak ada yang bisa dibagikan dalam bentuk DBH. Jadi, pencairan DBH pada tahun ini harus diambil dari APBN tahun 2023. Terkait hal ini, Ani memutuskan setiap daerah akan menerima DBH paling sedikit 1 miliar rupiah. Kami mengusulkan diterapkan batas minimum per daerah untuk tahun 2023 ini. Dari total keseluruhan daerah penerima DBH, provinsi penghasil sawit akan mendapatkan 20%, yakni sebesar 1 miliar hingga 82,1 miliar per daerah. Lalu, kabupaten atau kota penghasil sawit menerima 60% atau sekitar 2,46 miliar hingga 49,5 miliar per daerah. Sedangkan kabupaten atau kota yang berbatasan langsung akan menerima 20% atau sekitar 1 miliar hingga 14,8 miliar per daerah. Seperti diketahui, Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni seluas 14,62 juta hektar. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan masih menjadi wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Dengan begitu, penghasil kelapa sawit terbesar berada di Sumatera dan Kalimantan tersebut. Dalam laporan diketahui bahwa terdapat 9 provinsi yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Produksi kelapa sawit di 9 provinsi tersebut berkontribusi sebesar 87,46% terhadap total produksi kelapa sawit Indonesia. Provinsi Riau sendiri menjadi daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera, sekaligus daerah penghasil kelapa sawit terbesar di seluruh Indonesia. Rata-rata produksi sawit di Riau sebesar 8.540.182 ton atau sebesar 21,47% dari total produksi kelapa sawit nasional. Daerah lain yang menjadi langganan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Penerimaan dari sektor perkebunan, terutama subsektor kelapa sawit yang sebagian besarnya masuk ke kas negara, dianggap tidak adil oleh daerah lain karena hasilnya tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh daerah. Kondisi ini kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan dari daerah. Polemik yang kemudian berkembang adalah adanya keinginan daerah untuk memperoleh bagi hasil yang jauh lebih besar dari pusat dari penerimaan sektor perkebunan sawit. Tujuan penganggaran dana bagi hasil ini adalah semata-mata untuk menjaga keadilan atau keseimbangan vertikal atas kontribusi yang telah disumbangkan oleh daerah kepada negara. Daerah akan memperoleh bagian yang sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan negara. Dari berita di atas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pembagian DBH atau dana bagi hasil sawit ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi nasional secara keseluruhan. Mengingat daerah-daerah tersebut akan menerima hingga puluhan miliar rupiah per daerahnya. Apakah Anda siap untuk menerima dana DBH di daerah Anda? Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?